Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa sahabat bias rahimani rahimakumullah. Di antara yang perlu kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah iman tentang wujudnya Allah, telah kita bahas. Yang kedua adalah mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengimani rububiyah Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemilik rububiyah yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud Allah pemilik rububiyah, Rabb, yaitu bahwa Allah itu sang pencipta, Allah itu sang raja sekaligus sang pemilik segala-galanya, Allah sang pengatur, pengendali segala urusan yang ada. Sehingga tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada sang pemilik, sang raja yang sebenarnya kecuali Allah, dan tidak ada pengendali segala urusan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ditunjukkan di dalam beberapa ayat Allah, ala laul khalq wal amru, ketahuilah bahwa hak tentang ciptaan dan hak untuk memerintah itu semuanya adalah hanya milik Allah taala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Itulah Allah Rabb kalian, lahul mulku, hanya milik Allah lah, ini kerajaan. Ini kerajaan segala sesuatu, kerajaan langit dan bumi. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengingkari tentang rububiyah Allah kecuali orang-orang sombong. Karena sudah sangat jelasnya tentang perkara yang ada itu. Karena fitrah manusia terfitrahkan untuk mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah, tentang wujud Allah dan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya semua manusia mereka itu mengakui tentang Allah taala. Iblis mengakui Allah, Fir'aun mengakui Allah, musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah sang pencipta. Fir'aun mengatakan, dikatakan Allah tentang Fir'aun, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya ini sungguhnya hati kecil mereka benar-benar meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang didakwakan Musa. Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa uluwan, karena zalim dan karena angkuh. Kemudian sehingga Nabi Musa pun mengatakan tentang kepada Fir'aun, dengan tegas Musa mengatakan, laqad alimta ma ansala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Sungguh aku mengetahui, wahai Fir'aun, walaqad alimta, dan sungguh engkau tahu ya Fir'aun, bahwa tidaklah yang menurunkan segala ini illa rabbus samawati wal ardi, kecuali Rabbnya langit dan bumi, basair, dengan pengetahuan yang sangat jelas. Sehingga Musa menegaskan, Fir'aun sesungguhnya tahu dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, bahwa tidaklah yang menurunkan segala ini mukjizat-mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun. Bagaimana Fir'aun yaitu melihat mukjizat Musa dan berbagai macam hal yang pernah ditimpa kepada Fir'aun tentang kata, tentang darah, tentang segala macam itu. Fir'aun tahu tidak ada yang menurunkan itu semuanya kecuali Allah Rabbus samawati wal ardi. Sehingga orang musyrik pun juga demikian. Orang musyrik yang mereka mengingkari dakwah Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang mengakui tentang Allah Ta'ala. Sehingga ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrikin itu, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan ya Rasulullah kepada mereka orang musyrik, siapakah pemilik bumi dan apa yang ada di dalam bumi? Kalau kalian betul-betul mengetahui, pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakan kepada orang musyrikin itu, siapakah Rabbnya langit dan bumi yang 7, dan siapakah Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul man biyadi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa yujaru alaih. Katakanlah di tangan siapakah kekuasaan tentang semua kerajaan ini? Di tangan siapakah segala kerajaan ini? Kerajaan segala sesuatu ini
yang dia melindungi dan tidak dilindungi. Pasti mereka tanpa ragu-ragu akan mengatakan sayaquluna lillah, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu, orang-orang kafir, semisal iblis, Firaun, orang-orang musyrikin, semua mereka menegaskan keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tidaklah mengingkari tentang rububiyah Allah ini kecuali semata-mata karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Maka dikatakan oleh Allah tadi tentang Fir'aun, kenapa mereka menampakkan juhud, wajahatu biha, mereka menentang, mereka juhud, mereka melakukan penentangan kepada apa yang didakwakan Musa, padahal hati nurani mereka mengakui tentang apa yang didakwakan Musa, zulman wa uluwan, karena angkuh, karena zalim, dan karena ini sombong. Sehingga Fir'aun dengan angkuhnya mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ya ayyuhal mala' ma'alim tulaku min ilahin ghairi. Wahai segenap para pembesar, aku tidak mengetahui sesembahan yang sesungguhnya selain diriku. Ini diucapkan Fir'aun semata-mata karena kesombongannya semata, bukan dari hati nurani yang dalam. Buktinya saat Fir'aun ditenggelamkan Allah tinggal mati tekseknya, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa amanat bi bani Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi sudah terlambat ucapan Fir'aun ini karena diucapkan ketika tinggal matinya dan Allah tidak terima. Sehingga Allah katakan, Al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun, waqad asaita, dan kamu sebelumnya telah senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ini sesungguhnya tentang rububiyah ini, Allah jadikan fitrah bagi manusia semuanya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, yang memiliki segala yang ada, Allah yang mengatur segala yang ada, dan tidaklah mengingkari rububiyah Allah kecuali orang yang mereka itu sombong dan angkuh. Dan rububiyah ini adalah dalil yang paling kuat tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.